Ada banyak hal yang menarik kalau kita berbicara atau membahas tentang teori seputar Godzilla. Namun dari semua teori yang ada dan udah pernah kita buat juga, ada satu hal yang bikin gua gatel gitu pengen ngebahas hal tersebut di sini bersama dengan kalian, yaitu sebuah teori apakah sosok pemakan bintang yang bernama Zozla Halawa adalah Godzilla itu sendiri, atau itu adalah sosok yang lain yang kemudian disalahartikan oleh penduduk suku Iwi pada zaman dahulu. Dan kalau memang seperti itu, apakah hanya Godzilla yang mempunyai serangan napas atom, sementara spesiesnya nggak punya kemampuan seperti itu? Yuk kita bahas. Dulu itu, kita pernah bikin video yang menjelaskan sebuah teori bahwa kemungkinan sosok monster pemakan bintang adalah seekor makhluk yang mirip dengan Godzilla, sehingga suku Iwi pada zaman dahulu salah menginterpretasikannya sebagai Godzilla, alias Godzilla jadi korban fitnah cuy. Nah, konsep seperti itu muncul karena pada waktu itu nggak banyak petunjuk yang bisa didapat, yang ada hanyalah sebuah teori yang kemudian menjadi liar. Pertama kali sosok pemakan bintang itu muncul ketika Jia menyebutnya di dalam novel resmi untuk film Godzilla vs Kong, yang kemudian dari sana bermunculan berbagai karya seni yang menampilkan sosok tersebut. Mulai dari karya seni buatan fans yang memperlihatkan bagaimana sosok seperti Godzilla yang mempunyai sayap yang lagi berperang melawan para kera besar dan juga Godzilla. Nah, nggak ada yang salah dengan konsep dan teori itu, tapi yang jadi masalah adalah apakah penggambaran Zozla Halawa di masa depan bakal diwujudkan dengan cara seperti itu? Jawabannya belum tentu, karena semuanya tergantung Legendary dan Toho selaku badan atau orang-orang yang berhak untuk melakukannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sejauh yang kalian juga udah tahu bahwa semua karakter monster utama di dunia Monsterverse semuanya adalah kepunyaan Toho. Jadi Toho pada dasarnya berhak untuk menentukan dan sampai sejauh mana kerjasama di antara keduanya bisa berlangsung. Mungkin rencana awalnya memang ingin membuat sosok pemakan bintang nantinya akan masuk dengan cara seperti itu. Seekor Titan mirip Godzilla yang entah dari mana asalnya tiba-tiba memakan sumber energi Halawa di masa lalu, sampai kemudian menjadikannya sosok yang jahat yang menjadi penyebab terjadinya perang Titan. Dan sosok tersebut pada saat itu digadang-gadang bakal menjadi penerus dari sosok legendaris kepunyaan Toho. Dan sosok yang dimaksud yaitu seekor kaiju yang dikenal dengan nama Space Godzilla. Ya, Space Godzilla memang harusnya masuk lebih dulu ke Monsterverse ketimbang Destroya. Tapi balik lagi, semuanya itu tergantung uang atau duit yang akan dikeluarkan oleh Legendary demi mendapatkan lisensi dari karakter ikonik itu. Dan pastinya jumlahnya nggak sedikit. Belum lagi karakter kaiju utama milik Toho sudah banyak digunakan oleh Legendary, dan itu pastinya bakal menambah beban. Nah, salah satu contoh bahwa Legendary memang mengalami kesulitan dalam hal mendapatkan lisensi dari karakter-karakter tersebut adalah ketika Titan Vospera direncanakan bakal muncul di film Godzilla X Kong The New Empire. Rencananya, Titan ini dibuat untuk menggantikan, atau bahasa halusnya, Titan itu akan digunakan untuk menjadi cadangan andai lisensi Mothra nggak didapatkan oleh pihak Legendary. Tapi untungnya Legendary berhasil mendapatkan lisensi itu, sehingga Mothra bisa hadir kembali untuk kedua kalinya. Sementara penggunaan Titan Vospera harus ditunda sampai digunakan nantinya di waktu yang tepat. Nah, contoh tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa nggak semudah itu untuk menghadirkan sosok ikonik milik Toho. Apalagi yang kita bicarakan ini adalah tentang Space Godzilla. Terus bagaimana caranya? Nah, cara satu-satunya andai Space Godzilla milik Toho nggak didapatkan adalah dengan membuat Space Godzilla versi Monsterverse sendiri. Dan gue yakin itu bukanlah sesuatu yang sulit, karena pada kenyataannya Monsterverse juga udah menciptakan banyak monster kepunyaan mereka sendiri, kayak Behemoth, Scylla, dan juga Simu. Nggak sulit pastinya. Nah, yang sulit adalah bagaimana memasukkan sosok Space Godzilla versi Monsterverse ke dalam alur ceritanya. Gua nggak tahu dengan pasti gimana caranya, tapi satu hal yang perlu diingat bahwa sebenarnya Monsterverse sudah mulai melakukannya jauh-jauh hari. Gue juga yakin kalau semua yang ada di belakang pembuatan skenario dan juga semua cerita Monsterverse itu bukanlah orang-orang bodoh cuy. Mereka pasti paham dan tahu bagaimana caranya andai karakter monster yang mereka inginkan nggak didapatkan, yang mana itu pastinya bakal mempengaruhi seluruh cerita yang ada di Monsterverse. Nah, salah satu cara yang kemungkinan digunakan adalah membuat Godzilla sebagai penggambaran
gambaran dari sosok Zoslahalawa itu sendiri, alias menjadikannya Space Godzilla versi Monsterverse. Ini adalah proses cadangan, andai Space Godzilla Toho memang nggak bisa didapatkan. Sampai saat ini belum ada bukti yang relevan yang bisa menunjukkan kalau memang ada sosok selain Godzilla yang memakan bintang dan menyebabkan terjadinya perang Titan. Karena kalau ada dan eksis, kemana dia saat ini? Kemana sosok dari Zoslahalawa itu? Kalau memang dia sebegitu kuatnya, kemana dia selama ini? Nah, pertanyaan ini persis sama yang juga pernah gua sampaikan ketika pertama kali melihat sosok Shimu yang dikatakan sebagai Titan terkuat. Apakah Zoslahalawa bernasib sama seperti Shimu, yaitu sama-sama dikurung dan dikendalikan oleh Titan lain? Pastinya nggak mungkin cuy, nggak mungkin ceritanya bakalan sama. Untuk saat ini yang masuk akal adalah Godzilla itu sendiri yang menjadi sosok pemakan bintang. Untuk saat ini ya, dimana ketika dia melakukannya, Godzilla secara nggak diduga mendapatkan tambahan kekuatan berupa napas atom. Sebuah sumber kekuatan yang kemudian ditakuti oleh semua penghuni Hollow Earth yang sampai-sampai memicu terjadinya perang Titan. Nah, apa alasan yang menyebabkan Godzilla terpaksa memakan bintang yang ada di Hollow Earth? Itu beda lagi, dimana teorinya udah pernah gue buat di video yang ini. Cuma, dari sana ada pertanyaan lain yang kemudian mengarah ke spesies Godzilla, yaitu jika memang Godzilla merupakan sosok pemakan bintang, apakah hanya dia yang mempunyai napas atom sementara spesiesnya nggak punya? Jawabannya kemungkinan besar adalah iya, hanya Godzilla yang mempunyai kemampuan itu. Kira-kira sebulan yang lalu, gue pernah nonton satu video dari YouTuber luar, tapi gue lupa channelnya apa. Pokoknya intinya dia berusaha menjawab pertanyaan yang sama tentang apakah spesies Godzilla mempunyai napas atom. Dan di videonya dikatakan bahwa seluruh spesies Godzilla memang memiliki semburan napas atom. Well, gue disclaimer dulu ya. Meskipun gue pada kenyataan yang gak setuju dengan teori itu, tapi di sini gue gak ada niat untuk bilang bahwa konten tersebut sepenuhnya adalah salah, dan cuma konten gue doang yang sepenuhnya benar. Nggak gitu caranya. Justru gue bersyukur dan berterima kasih bahwa dengan adanya konten-konten seperti itu, gue jadi punya bahan untuk mencari tahu, sekaligus mengcounter dan memberikan informasi tambahan kepada kalian, biar banyak referensi cuy. Nah, balik lagi ke topiknya. Jadi, alasan kenapa gue nggak setuju dengan spesies Godzilla yang dikatakan mempunyai kekuatan atom. Jadi, jika pembuktiannya adalah spesies Godzilla merupakan ras yang mengkonsumsi energi atom, maka itu bukanlah jawabannya. Kita ambil contoh salah satu spesies Godzilla yang bernama Dagon, yang mati akibat dimangsa Muto demi membiakkan telurnya. Alasan Muto memburu spesies Godzilla adalah untuk berkembang biak karena di dalam tubuh spesies Godzilla itu mengandung radioaktif sehingga bisa membuat telur yang ditanamkan di tubuhnya lahir dengan sempurna. Jika inti untuk mendapatkan ledakan napas atom adalah kandungan radioaktif yang ada di tubuh spesies Godzilla, pertanyaannya, beberapa Titan lain yang juga mengkonsumsi radioaktif kenapa tidak memiliki ledakan seperti napas atom? Contohnya aja, Muto dan Skila, di mana mereka pada kenyataannya memang tidak memiliki kekuatan nyata seperti napas atom. Belum lagi, nggak ada satupun bukti yang memperlihatkan kalau Dagon pernah menggunakan napas atom ketika menghadapi Muto Prime. Jadi, tidak ada hubungannya antara mengkonsumsi energi nuklir dengan napas atom. Karena jika Dagon ataupun spesies Godzilla memilikinya, maka kemungkinan besar mereka tidak akan menjadi korban keganasan dari spesies Muto. Semburan napas atom merupakan sebuah kemampuan unik dan menakutkan, yang pastinya nggak bakal dimiliki oleh sembarang Titan. Dan kalau itu dimiliki oleh semua spesies Godzilla, maka kemampuan tersebut bukan menjadi sesuatu yang unik dan menakutkan lagi. Kong tidak bisa mengalahkan Godzilla karena salah satunya disebabkan oleh kemampuan mengerikan tersebut, termasuk juga ketika menghadapi Muto Prime dan sepasang Muto di film Godzilla tahun 2014. Jadi, sampai saat ini, kunci untuk mengetahui bagaimana Godzilla bisa mendapatkan kemampuannya itu adalah melihat kembali ke awal terjadinya proses yang diceritakan oleh suku Iwi sebagai makhluk memakan bintang, di mana kemudian merubah Godzilla menjadi sosok yang jahat. Konsep itu memang pada kenyataannya akan menggambarkan Godzilla yang sebenarnya sebagai anti-hero, dan tentunya versi mengerikan dari sisi gelap Godzilla sebagai Space Godzilla. Ya, untuk membuat Space Godzilla versi Monsterverse tentunya akan mengubah penampilan Space Godzilla selama nggak mengubah konsep penciptaannya, yang mana itu berasal dari bintang yang jatuh dari langit, maka hal itu tidak akan menjadi masalah yang besar. Karena ketika bintang tersebut kemudian menjadi sumber kehidupan di Hollow Earth dan di satu titik dikonsumsi oleh Godzilla karena
karena suatu alasan, maka sosok monster mengerikan seperti yang ditunjukkan di dalam konsep art ini bisa menjadi kenyataan, dan malah akan menambah keunikan tersendiri. Di mana dulunya Godzilla pernah berubah menjadi sosok Space Godzilla, yang pada suatu titik, entah gimana caranya, dia lalu bisa kembali menjadi sosok pahlawan pembela planet bumi. Nah, sekali lagi, ini cuma sekedar teori yang belum bisa juga dibuktikan. Tapi untuk saat ini, semua bukti menunjukkan kalau sosok pemakan bintang yang dimaksud adalah Godzilla itu sendiri. Tapi jika Legendary kedepannya bisa mendapatkan lisensi dari Space Godzilla, maka sosok ikonik itu bakal benar-benar akan muncul dengan wujud yang tidak perlu dirubah-rubah. Untuk sekarang, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Dan waktu juga yang memisahkan kita. Karena untuk sekarang, gua mau pamit dulu. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.